Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, dimanapun berada, kita bersyukur kembali Icon Talk hadir di hari Senin pada tanggal 2 Agustus. Ya, kita bertepatan di bulan Merdeka, ya, 17 Agustus nanti menuju ke sana. Dan kita kedatangan tamu anak muda yang energik, yang nanti akan bersama kita untuk membersamai 1,5 jam. Topiknya menarik, bagaimana kekuatan Tuhan bisa membersamai terutama Hillary dan bagaimana dia berbagi sehingga bisa mendapatkan karunia, keberkahan, dan bahkan jadi manusia pembelajar. Sampai sore tadi juga masih belajar di coach, luar biasa. Ini banyak sekali ini sertifikat yang beliau sudah di usia yang belum cukup 20 tahun sudah banyak menjadi seorang trainer. Ini dan kali ini yang belum pernah hadir, ini adalah Icon Talk, itu adalah komunitas ICEP atau International Community EFT atau Emotional Freedom Technique Practitioner. Jadi para praktisi EFT bergabung, berhimpun di bawah sebagai foundernya adalah Bapak Dr. Edi Iskandar. Ini hadir juga. Ya, Assalamualaikum Pak Edi dan jajarannya. Assalamualaikum, semangat pagi Pak Edi dan juga tim. Ya, kasih peluang ke kami untuk menjadi ada Icon Talk ya, yang diselenggarakan setiap hari Senin dan Rabu. Baik, tak lupa salam dan salawat saya sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kita akan bersama beberapa menit kemudian dengan seorang yang masih muda, namanya Hillary. Terkenalkan Jos, karena sering semangat pagi ya, sampai lupa saya. Semangat kita yang sudah rata-rata ya cukup berumur, ini banyak belajar dengan beliau. Beliau adalah pemegang sertifikat Certified EFT Trainer, kemudian pemegang sertifikat EQ Trainer, juga terapis based on soul and spiritual, termasuk juga yang terakhir sebagai praktisi spiritual energi. Lengkap sekali. Baik, kita sambut Hillary Jos. Semangat pagi. Pagi. Ya, silakan. Pagi. Terima kasih. Ya. Ya, sudah terlihat, Dok, Prof? Oke, sudah. Oke, baik. Ya, terima kasih. Selamat bergabung, sahabat-sahabat pembelajar semuanya, dan juga para guru-guru saya yang telah hadir, Pak Edi, dan juga guru-guru saya yang telah hadir. Terima kasih banyak. Selamat pagi, semangat pagi, sahabat-sahabat pembelajar semuanya. Pada seri Icon kita, pada malam hari ini, kita akan membahas tentang God give the power inside me. Ini untuk berlaku untuk siapa ya? Kahil ini berlaku bukan hanya untuk saya sendiri. Namun God give the power inside me ini juga berlaku untuk sahabat-sahabat pembelajar semuanya yang telah hadir dari Sabang sampai Merauke. Saya menyapa dimanapun, bersama siapapun sahabat-sahabat berada. Dan insya Allah puji Tuhan ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita saling bertumbuh. Kita bersama-sama bertumbuh dan maju terus. By Hillary Kresna Putri Jos. Senin 2 Agustus 2021. Hidupmu tidak ditentukan begitu kamu lahir. Hidupmu ditentukan oleh usaha yang kamu lakukan saat ini. Usaha yang kita lakukan saat ini. Berusaha dan juga berikhtiar, berdoa.
Hilary Kresa Putri Jos. Ini adalah quotes pamungkas saya yang tadi itu ya. Kehidupan ini 90% adalah bagaimana kita bereaksi ataupun berespon gitu ya. Bereaksi berarti ya. Dan juga 10% ini adalah bagaimana atau apa yang terjadi dengan diri kita di sekitar lingkungan kita. Jadi hanya kecil sekali yang dipengaruhi oleh di luar diri kita. Namun yang mempengaruhi yang terbesar dan yang paling utama, 90% itu adalah bagaimana kita meresponnya. Apa kita respon dengan positif atau kita respon dengan negatif. Dennis Pekombro. Ya, ini adalah cerita dari saya sendiri. Dari Hills, nama panggilan saya gitu ya. Yang pertama ini adalah saat saya sedang ulang tahun gitu ya. Waktu itu makan-makan keluarga dan mama saya memasak gitu ya. Begitu banyak makanan gitu, buah, sayur. Dan saya merasa sangat bersyukur, sangat berkelimpahan sekali. Walaupun di masa pandemi ini gitu ya. Lalu yang di sebelah kanannya ini adalah saat saya manjat tebing beberapa bulan yang lalu. Wah, manjat tebing masih sempat pose ya, kakak. Iya, betul. Begitulah rasa optimis yang tergambar dalam diri kita. Lalu saat ini saya sharing God give the power inside me. Ini juga yang merupakan saya rasakan juga dalam kehidupan saya. Dan saya saat ini siap untuk sharing kepada teman-teman semuanya. Terima kasih ya Tuhan, atas izin Tuhan, saya bisa mengambil beberapa sertifikat. Yaitu yang pertama adalah EFT Trainer, Emotional Intelligence Trainer, Therapist based on Soul and Spiritual, dan juga sebagai seorang praktisi spiritual energy. 2 Agustus 2021. Dan ini adalah gambaran gitu ya, adalah sebuah ilustrasi bagaimana dalam lingkaran itu kita berada di zona nyaman gitu ya. Kita berada di situ dengan segala kenyamanannya, dengan enjoy-nya, sudah sangat menikmati sekali, sangat bahagia sekali gitu ya. Namun ada kalanya kita merasa ragu-ragu gitu. Ada kalanya saya merasa ragu-ragu untuk naik ke tahapan berikutnya. Karena pastinya di situ terdapat challenge baru, rintangan-rintangan baru gitu yang belum pernah saya temui sebelumnya. Maka itu dibutuhkan effort, dibutuhkan usaha lebih, keimanan, dibutuhkan rasa bersyukur yang lebih gitu ya. Bahwa di sini berarti rasa syukur ini tuh adalah oke, saya bersyukur dengan yang saya miliki saat ini, namun saya mau untuk naik level berikutnya agar saya bisa membantu lebih banyak orang lagi dengan kompetensi, dengan keilmuan, dengan pengalaman yang lebih banyak lagi, lebih berlimpah lagi. Dan disitulah kesusahan ini mulai terjadi. Karena sebenarnya seyogyanya, kehidupan kita ini setiap hari itu memang memulai suatu awal yang baru dan tidak kekal, yang mana pasti selalu akan ada perubahan-perubahan. Dan ini adalah 2% mindset di dunia, di seluruh populasi di dunia ini, di 7 miliar manusia gitu ya. Hanya ada 2% mindset, dan versus mindset orang kebanyakan. Itu adalah 98% mindset ini dari populasi di bumi ini. Kita bicarakan dulu sekarang yang umum, yang 98% populasi ini. Yaitu 98% populasi orang itu menjadi seperti orang lain. Jadi dia tuh memodel seorang itu, melihat seorang dan dia meniru itu bukan memodel, dia mengimitasi gitu ya mungkinan. Jadi dia tuh hanya melihat dari segi luar doang. Oh, pangkatnya begini, jabatannya begini, kehormatannya begini gitu ya, bajunya seperti ini, mereknya ini, gaya hidupnya seperti ini gitu ya, bukan kebutuhannya. Dan dia tidak mengadop, tidak memodel yang baiknya gitu, tidak memodel caranya. Namun dia hanya memodel penampilan luar doang, istilahnya hanya casingnya doang. Sedangkan casing itu bisa diganti gitu ya. Taruh kata misalnya satu orang ini biasa, sama-sama semua sejatinya bahwa semua manusia ini ciptaan Allah, ciptaan Tuhan ini sama gitu ya, sederajat. Sama-sama dikasih, dicintai, diberkati sama Allah, sama Tuhan. Pencipta alam semesta ini. Namun
kalau apabila dia tuh terlahir di keluarga yang bagus ataupun misalnya telah mencapai jabatan, telah mencapai peringkat gitu ya, atau misalnya itu kehormatan tertentu, memakai merek tertentu, brand-brand tertentu, dibaluti dengan begitu luar biasanya dari luar, maka ternyata seperti itulah yang nampak dalam dirinya. Namun kita melihat dari dalam diri orang tersebut, gitu ya. Nah, kalau di sini itu dia hanya melihat itu dari luar saja ya, 98% ini populasi ini. Dan dia merasa itu tidak aman, gitu. Dia itu hanya dalam kondisi tahapan untuk survive, untuk bertahan hidup. Dia belum di tahapan yang untuk dia itu memberikan, berkelimpahan, itu segala itu masih belum. Dia masih survive untuk hidup itu. Sana orang dalam samudera lautan yang begitu luas seperti bumi ini. Dia tuh masih seperti orang yang mau tenggelam gitu, belum bisa berenang gitu ya. Nggak ada pelampung juga kan seperti itu. Lalu dia itu dalam zona yang nyaman. Lalu dia itu berada dalam kondisi ketakutan, state yang ketakutan. Dan dia itu ya udahlah gitu, just getting by. Jadi peluang-peluang itu ya udahlah dilewatin gitu aja gitu, santai aja. Besok pasti ada lagi kok peluang seperti itu. Besok pasti ada lagi kesempatan yang seperti itu. Lalu dia itu bermainnya itu aman-aman aja. Gitu. Dia itu juga menunda-nunda gitu ya, orang di 98% ini. Lalu juga dia itu juga menyesal gitu. Setelah dia sudah bermain aman, tidak accept challenge gitu ya, tidak menerima perubahan yang ada, dan itu menyesal akhirnya. Kenapa aku tidak mengikuti yang sudah Tuhan atau Allah gariskan dalam kehidupan saya. Lalu dia itu settingnya itu minimal banget gitu. Ya udah goals itu segini aja lah supaya aku nggak sakit hati gitu ya, istilahnya zaman sekarang, supaya nggak kecewa gitu. Namun karena di 2% mindset ini, yang berbeda adalah dari populasi di dunia ini, dia itu berani untuk men-set goals yang lebih. Dia berani untuk menggapai mimpinya, gitu ya. Berani untuk membuat tujuan. Karena ada tujuan itu, maka di situ ada semangat, ada willpower, ada keinginan, ada kemauan yang kuat. Gitu ya. Ada dedikasi, niat untuk berdedikasi lebih, untuk semakin bermanfaat, memperluas kualitas diri, memperbesar kapasitas diri. Lalu dia itu merasa percaya diri. Orang di 2% mindset ini, dia itu berani untuk mengeksplor hal-hal baru. Dia senang dengan hal-hal yang baru. Dia mengeksplor hal baru yang positif, yang sesuai dengan belief system, sesuai dengan kepercayaan, baik itu agama, dan norma masyarakat gitu ya. Keimanan. Lalu dia juga memilih untuk bahagia. Jadi bahagia itu bukannya kita harus, oh ya, kamu harus begini dulu. Misalnya, orang tua saya harus begini dulu. Kalau aku ya, saya rasanya begitu. Orang tua saya harus begini dulu, baru saya begini. Oh, teman saya harus begini dulu, baru saya begini. Jadi berarti kebahagiaan kita ditentukan dari luar. Gitu. Sedangkan kita itu adalah sama-sama anak-anak Tuhan yang dikasih, dicintai. Maka seharusnya hak kita untuk bahagia ini sama, terlepas dari apapun situasi dan kondisi yang sedang kita alami pada saat ini. Lalu di 2% mindset ini dia itu merasanya itu sudah berkelimpahan. Terlepas dari casing luarnya itu. Orang lain katanya begini nggak apa-apa, yang penting dalam diri saya merasa berkelimpahan. Seperti itu. Dan karena rasa berkelimpahan itulah saya akan menarik energi-energi, akan menarik attraction, energi law of attraction yang luar biasa. Vibrasi-vibrasi yang positif, seperti magnet. Akan menarik gitu, menjadi satu, nempel seperti itu. Dan dia itu berani untuk mencoba gitu ya, atau melakukan hal yang tidak diketahui. Berani untuk try something. Dia itu sukacita. Kita di sini tuh bergembira, bahagia gitu ya dalam menjalani kehidupan. Lalu menyukai perubahan. Karena memang setiap hari itu berubah, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya. Bahkan keputusan sahabat-sahabat pembelajar sebelum masuk Zoom ini, waktu mendapatkan flyer, dan juga saat masuk entering room itu, dan juga sampai saat ini semuanya adalah perubahan. Gitu ya. Semua ini adalah sebuah tidak kekal gitu ya.
Lalu kita itu hidup tanpa limit, tanpa batasan. Berarti bahwa ya udah setting goals ya setinggi-tingginya gitu. Seperti itu. Lalu hidup dengan berkelimpahan, dengan mental, dengan state, dengan kondisi jiwa yang berkelimpahan. Dan pada akhirnya akan mendapatkan yang terbaik dari kehidupan ini. Akan mendapatkan the best version of him or herself. Akan mendapatkan versi terbaik dari diri kita. Ini hubungannya keterkaitannya dengan extrinsic motivation. Yaitu karena extrinsic ini di luar ya. Berarti karena imbalan yang akan didapatkan atau dijanjikan. Berarti kita berharap imbalan, oh aku melakukan ini, saya melakukan ini, maka saya akan mendapatkan hal ini. Dan di sini tertulis adalah promosi. Contohnya promosi ya. Ini saat di pekerjaan. Promosi, lalu juga kenaikan gaji, kenaik, dari bonus gitu ya, bonus baru gitu. Keuntungan, hadiah, kemenangan. Dan kebalikannya, lawanannya adalah intrinsic motivation. Itu adalah motivasi yang datang dari dalam diri. Yaitu karena apa? Karena ketertarikan dan juga kita sangat menikmati pekerjaan. Yang pertama, kita merasa enjoy, merasa nyaman. Kita memiliki tujuan yang jelas. Kita bertumbuh. Kita memiliki passion, ketertarikan yang kuat dengan yang sedang kita kerjakan saat ini. Kita berada saat ini. Saat kita melakukan ini, kita merasa enjoy, nyaman, damai, tenang, gitu ya, bahagia. Pikiran di sini, badan di sini, jiwa di sini. Lalu kita bisa mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri ini tidak terbatas kepada apakah dia itu intrinsik. Gimana kalau intrinsik? Gimana kalau misalnya dia itu ekstrinsik gitu ya. Namun sama, pasti setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda untuk dia mengekspresikan penghargaannya gitu ya. Ataupun misalnya mengekspresikan rasa bahagianya, rasa sukacitanya, rasa bersyukurnya, rasa berkelimpahannya, memiliki berbagai macam cara. Dan disitulah memang ada perbedaan yang saling menguatkan. Yang ditujukan, perbedaan ini ditujukan di dunia ini untuk saling menguatkan. Seperti contohnya adalah yin dan yang. Gitu. Itu kan saling menguatkan. Bahkan kemalasan pun nih, itu kita seringkali mengakui kemalasan penundaan, kemarahan, kekecewaan, kesedihan. Itu orang pada umumnya sering melihatnya bahwa itu adalah hal yang negatif. Namun sebenarnya hal tersebut ini juga perasaan-perasaan ini juga bisa menjadi kekuatan gitu. Bisa mengingatkan kita, bisa menjadi sebuah reminder, bisa menjadi alarm bahwa oh iya, aku saat ini sedang merasa ini ya. Cukup aja kita sadari gitu ya. Ya udah seperti tamu. Anggap perasaan itu seperti tamu, maka dia datang, setelah dia memang datang, memang kita sedang diuji gitu ya. Untuk naik level berikutnya, maka syukuri saja bahwa saya baik-baik saja. Pelajaran ini akan bermanfaat bagi kehidupan saya, akan bermanfaat bagi pengembangan diri saya. Ini akan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar saya. Dengan hikmah yang saya peroleh ini, maka saya bisa menginspirasi orang-orang di sekitar saya. Jadi kan itu sebagai niat utamanya. Itu sebagai intentionnya. Lalu dia itu bisa have fun ya orangnya. Jadi fleksibel. Dengan cara masing-masing. Nah, sebelum kita bahas ke apa itu internal button untuk lebih memahami motivasi diri, sahabat-sahabat pembelajar boleh dong tulisan di komentar chatnya motivasi apa yang saat ini sahabat-sahabat pembelajar miliki. Apakah extrinsic ataukah intrinsic motivation? Ya kalau misalnya extrinsic tinggal ditingkatkan saja gitu. Kalau misalnya intrinsik, ya well done, good. Tinggal dipraktikkan saja untuk shift ke intrinsik. Tidak ada yang lebih baik atau yang lebih buruk, gitu ya. Karena sebenarnya seperti saya gini ya. Ini saya telah merasakan bahwa ada kalanya ini saya intrinsik, gitu ya, dan ada kalanya saya ekstrinsik.
saat saya intrinsik ini, memang ini dari dalam diri saya. Jadi orang lain mau bilang apa, kalau saya motivasinya begini, saya sudah set goals, saya sudah mengintensikan untuk mendapatkan goal saya ini, dengan berikhtiar, dengan berusaha, dengan bersyukur, gitu ya. Itu tidak ada yang bisa menggoyahkan saya. Namun ada kalanya, ekstrinsik ini diperlukan juga. Contohnya adalah gini, karena adanya keluarga, karena adanya keberadaan Allah, keberadaan Sang Pencipta, keberadaan Tuhan, maka saya itu merasanya lebih diberkati. Saya merasa sangat diberkati, saya merasa sangat bersyukur, bisa bernafas, bisa makan, bisa berjalan, gitu ya, bisa berdoa, bisa membaca Al-Quran, bisa membaca kitab suci, bisa mendapatkan keberlimpahan, itu boleh. Saya bersyukur karena misalnya begitu banyaknya kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup saya. Apa yang saya mau terjadi bisa saya dapatkan dengan izin Tuhan dan dengan niat yang baik. Palawijaya, matahari, air, itu semua pemandangan alam, itu semua begitu banyak intrinsic motivation yang bisa kita jadikan ke intrinsic motivation seperti itu. Dan itu ada kalanya extrinsic motivation ini akan menjadi intrinsic motivation karena awal dari luar, namun lama-lama ini masuk gitu ke dalam. Tanpa perlu keberadaan orang tersebut lagi seperti itu. Jadi ini yang extrinsic ini bisa memancing intrinsic motivation hadir dalam kehidupan kita. Jadi dua-duanya ini tuh sama-sama kita butuhkan dalam kehidupan kita. Namun kalau untuk kita men-set goals, kita untuk memutuskan sesuatu, mengambil pilihan, maka kita harus mengandalkan intrinsic motivation ini. Ya udah banyak banget nih sahabat-sahabat pembelajar yang tulis di komentar chat. Ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik ya. Luar biasa. Ada yang japri juga ke saya gitu ya. Intrinsik, ekstrinsik, iya baik. Semuanya ini bagus gitu ya. Tinggal disesuaikan dengan kondisi apa. Perlu ekstrinsik, kita perlu saat kita intrinsiknya, kayaknya intrinsiknya misalnya lagi berkurang gini atau misalnya lagi melemah gitu ya karena satu kondisi dan juga situasi, maka kita melihat dari ekstrinsik. Kita melihat keberadaan alam semesta ini, segala keajaibannya, segala miracle yang kita lihat dari segi itu. Lalu sekarang kita masuk ke internal button. Apa itu internal button? Dari Michael Miller 2017. Motivasi adalah seni untuk kita mempengaruhi orang lain melakukan yang mereka mau lakukan, karena memang mereka mau lakukan itu. Bukan karena dipaksa, bukan karena disuruh-suruh. Mereka tidak merasanya itu terpaksa seperti itu. Sahabat-sahabat pembelajar. Memang pasti adanya perlunya bantuan dari luar. Namun cara bicara kita, gesturnya kita, gitu ya, cara penyampaian kita, komunikasi kita ini membuat mereka merasa bahwa ya kita hanya sharing saja gitu, dan itu demi kebaikan mereka, dan mereka tidak merasa disuruh dipaksa gitu. Dan ini adalah sebuah kecerdasan spiritual, sebuah kecerdasan emosional gitu, yang pada sejatinya semua orang miliki dalam dirinya. Dan ini adalah motivation. Adanya motif, adanya niat yang baik, dan juga adanya action, adanya tindakan yang nyata. Dwight D. Eisenhower. Nah, ini dari sudut pandang career ya. Apa sih manfaatnya? Apa sih facts-nya? Manfaatnya dari internal atau intrinsic motivation. Yang pertama adalah tercapainya performance kita. Tercapainya goals kita. Impian-impian kita, target-target kita. Yang kedua adalah untuk pemilik perusahaan, untuk pemilik usaha, dan juga karyawannya. Ini lebih produktif. Ini berbagai banyak bidang, ya. Bukan hanya usaha itu berarti apa itu perusahaan, apa itu bisnis, apa itu dagangan, gitu ya, toko, online shop atau sebagainya. Namun itu juga berarti bisa jadi pengembangan diri. Ini juga termasuk kita adalah owner. Kita memiliki sebuah podcast, memiliki sebuah YouTube, kita memiliki
sebuah Instagram, itu juga termasuk owner. Kita memiliki media sosial, kita memiliki WhatsApp, memiliki Twitter, Facebook, dan lain-lain, itu semuanya termasuk kita adalah owner. Dan bagaimana untuk kita memanfaatkan yang kita miliki ini, ownership kita ini, yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan, yang sudah Allah berikan dalam hidup kita ini, yang sudah Tuhan gariskan, Allah gariskan ini menjadi sesuatu hal yang lebih produktif lagi. Dan menjadi intrinsic motivation. Dan inilah intrinsic motivation kita. Lalu saat siswa mendapatkan nilai, itu jadinya lebih optimal. Karena berdasarkan intrinsic motivation. Di sini tolak ukurnya itu bukannya berarti nilai ya, berarti kan tolak ukurnya itu adalah kepada hasil, bukan kepada proses. Namun nilai ini, kalau kita lihat dalam diri ini, berarti kita menghargai seluruh sumber daya pikiran, sumber daya perasaan, sumber daya otak gitu ya, sebagai hardware-nya, itu untuk mendapatkan the best. Gitu. Dan karena itulah kita bisa membantu, bisa menginspire orang lain. Seperti itu. Karena kan proses dari siswa itu dari dia toddler, TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah. Itulah motivasi dia itu. Makanya kenapa anak-anak itu suka tanya, Dek, kamu mau jadi apa ya? Kak, kamu mau jadi apa? Itu karena dia memiliki intrinsic motivation-nya. Untuk dia menggapai cita-cita yang dia mau, untuk dia mencapai noble goals atau goals yang lebih besar lagi. Seperti itu. Bahkan mungkin goals yang seumur hidupnya dia itu akan dia lakukan dan butuh perjuangan seumur hidup. Butuh action seumur hidup. Dan akan terus di-maintain. Lalu yang keempat adalah di organisasinya memiliki teamwork. Memiliki kerjasama antar tim yang baik. Jadi sebagai seorang leader gitu ya, sebagai seorang atasan, tidak perlu untuk dengan adanya intrinsic motivation, tidak perlu untuk suruh-suruh kamu harus begini, namun tim itulah yang akan dengan sendirinya mengkoordinasi dengan anggota tim lainnya, karena mereka mempunyai intrinsic motivation. Lalu memiliki strong why, memiliki alasan yang kuat, dorongan yang kuat, motivasi yang kuat. Mengapa aku harus melakukan ini? Apa maknanya bagi diriku? Apa maknanya bagi orang yang aku cintai? Bagi orang yang saya cintai? Bagi lingkungan saya? Bagi Indonesia? Bagi seluruh bumi ini? Dan ini sangat berhubungan pastinya dengan 4 sumber. Dari mana aja sih sumbernya intrinsic motivation ini, sahabat-sahabat semuanya? Itu ada 4 sumber. Yang pertama itu adalah dari meaningfulness. Dari kita menemukan makna kecil hingga makna yang lebih besar. Hingga berproses menjadi makna-makna yang lebih besar. Contohnya makna-makna kecil ini apa? Dari air, hanya segelas air. Namun ketika digali, itu memiliki sejuta makna. Mengapa air ini penting bagi saya? Itu pertanyaan yang diucapkan oleh guru saya kepada saya. Lalu saya pun menjawab, awalnya saya bingung loh, kok air aja sampai digali maknanya? Berarti sesimpel itu pun dalam kehidupan kita semua ini ada maknanya. Lalu saya bilang, oh ya Pak, ini karena air ini tuh menyehatkan, Pak. Lalu gak ada lagi. Ya karena saya sehat ini, maka saya bisa membuat goals saya. Saya berani untuk membuat cita-cita. Saya berani untuk bermimpi. Ya terus kalau berani bermimpi, lalu apa? Ya kalau berani bermimpi ini, maka saya jadinya dorongan yang kuat, Pak. Dorongan why yang strong why inilah yang tadi sudah kita bahas, yang menguatkan yang tadi sudah kita bahas bersama, bahwa dengan ada strong why inilah, jadi saya jadinya berani untuk take action, berani untuk membuat planning. Ya udah kalau berani untuk membuat planning, take action. Kalau berani untuk take action apa lagi? Ya berarti akan tercapai lah. Semua impian cita-cita saya ini pelan-pelan ini yang step by step akan tercapai. Dengan cara yang cerdas. Dengan berlimpah. Dengan kebelimpahan. Mentalnya mindset yang kebelimpah. Lalu kalau terjadi apa? Ya maka saya bisa bermanfaat, Pak, bagi orang banyak. Terus kalau bermanfaat, maknanya apa buat kamu? Ya kalau bermanfaat, saya merasanya itu menjadi anak Allah, anak Tuhan yang baik.
Saya merasa menjadi anak dari bunda dan juga ayah saya yang baik. Saya merasa telah berbakti, saya telah menyenangkan hati mereka. Lalu kalau kamu sudah menyenangkan hati ayah bunda kamu, sudah menyenangkan hati Allah, hati Tuhan, yang menciptakan jiwa, perasaan, pikiran kamu, dan sudah memberikan begitu banyak kebaikan dalam dirimu, apalagi kalau saya bisa berbakti ini, saya bisa bersatu dengan Sang Pencipta, saya bisa bersatu dengan Ilahi. Lalu ada lagi, iya, lalu saya terdiam. Lalu guru saya pun dia tahu, bahwa ya udah nggak ada lagi gitu ya kali ya yang bisa digali. Jadi sampai makna sedetail itu gitu ya. Demikian pun dengan matahari, dengan nafas, dengan organ-organ tubuh kita, dengan segala fungsi-fungsinya. Kalau kita belajar anatomi tubuh, itu begitu banyaknya sumber daya sudah Tuhan, sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, ini adalah pilihan. Pilihan ini bisa berarti kita memilih gitu ya. Saya memilih untuk bahagia. Saya memilih untuk bersyukur. Saya memilih untuk ikhlas. Saya memilih untuk pasrah, untuk berserah kepada Tuhan, kepada Allah. Saya memilih untuk bersemangat. Saya memilih untuk antusias dalam sharing. Antusias dalam mendengarkan dan juga mendapatkan insight terbaik. Itu semuanya adalah pilihan. Jadi kata-katanya, baru begitu kita bangun pagi, saya memilih. Oh, terima kasih Tuhan atas mentari yang begitu indahnya, atas saya bisa bangun pagi, bisa menghirup nafas lagi yang segar, atas mimpi yang indah, atas hari menyenangkan. Jadi rasakan itu seperti itu sudah terjadi. Bahwa saya memilih. Dengan itulah berarti bahwa kuasa itu berada dalam tangan kita. Berada dalam genggaman kita. Kuasa kontrol akan kehidupan kita. Yang mana karena memang ada hal yang memang sudah Allah gariskan, takdir, ada yang memang nasib, yang berarti bisa kita pilih, bisa kita ubah, bisa kita shifting. Lalu yang ketiga adalah kompeten. Intrinsic motivation juga berarti kompeten. Karena kalau kita memiliki makna akan hal itu, oke, udah gitu terus sudah intrinsic motivation ya, dari dalam diri, lalu sudah memilih, sudah memiliki kontrol, sudah mempengaruhi. Namun kalau kita tidak memiliki skill, tidak kompeten di bidang itu, maka bagaimana kita bisa menginspirasi orang lain? Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang banyak? Karena salah satu ini semuanya sangat penting. Tidak ada yang lebih penting daripada yang lainnya. Dan ini saling berkesinambungan, saling mempengaruhi. Seperti sebuah lingkaran. Gitu ya. Dia akan terus muter, karena level, choice, kompetens, atau karena progress, maka dia kompeten. Gitu ya. Dan juga yang keempat adalah dia itu berprogres. Bahwa kita itu berprogres. Kita berprogres hari demi harinya. Kita berproses dan juga berprogres. Karena pastinya ada sebuah progres. Baik itu, misalnya itu, apakah itu kita merasa bahwa ini bagus atau ini perlu ditingkatkan lagi. Namun itu tetap progres. Tetap sebuah progres. Contohnya nih, ini yang paling simple, yang bisa sahabat-sahabat, apalagi ibu-ibu di sini, banyak ibu-ibu, banyak para trainer, para terapis gitu ya, spiritualis yang telah hadir pada Zoom malam hari ini, jadi pasti bukan kemungkinan, bapak-bapak juga bisa masak gitu ya. Nah, disinilah bahwa progres. Misalnya hari pertama ini ternyata rupanya kurang asin gitu ya. Ya tambahin asin. Hari kedua kurang apa nih? Misalnya sama-sama masak nasi uduk misalnya. Hari kedua, misalnya itu kurang wangi nih daun jeruknya, kurang banyak. Ternyata rupanya hari ketiga, kebanyakan. Hari keempat, lengkuasnya. Belum taruh lengkuas misalnya. Hari kelima, enggak, misalnya apalagi? Pakai apa lagi ya? Santannya misalnya. Santannya itu kurang banyak gitu ya. Hari kelima kebanyakan, atau nanti ini sudah hari keenamnya itu udah pas nih semuanya, elemen-elemennya itu sudah pas. Nah, itu juga termasuk progres. Bahwa progres ini kita alami setiap harinya, baik kita sadari, kita aware maupun tidak kita aware.
Lalu intrinsic motivation ini, sumber-sumber intrinsic motivation ini erat kaitannya dengan typical intrinsic motivation. Nah, motivasi ini terbagi ada 4 ya. Yang pertama adalah positif, yaitu mendekati tujuan. Yang kedua ini yang berlawanan ya, yang garis tengah ini, yang bawah ini adalah negatif. Berarti motivasi yang menjauhi sesuatu gitu ya. Lalu yang di samping kirinya itu adalah ekstrinsik, yaitu yang seseorang mau kita untuk melakukan hal itu. Itu karena mendapat imbalan, karena disuruh ini, diperintah ini gitu ya. Maka kita lakukan, itu ekstrinsik dalam konteks ini. Lalu intrinsik ini adalah aku yang mau melakukan ini, saya mau melakukan ini. Karena siapa? Ya karena saya sendiri, karena keyakinan, karena pilihan saya sendiri. Contohnya pertama, dari positif kita tarik ya, antara ini seperti segitiga gitu ya, adalah positif dan juga ekstrinsik. Ini tuh positif motivasinya, yaitu mendekati tujuan. Namun ekstrinsik, perilakunya ekstrinsik itu karena orang lain. Gitu ya. Itu contohnya seperti ini di sini. Tulis laporan ini dan kamu akan dapat bonus. Maka bagus, motivasinya itu bagus, mendekati. Namun disuruh orang lain, bukan karena dirinya sendiri. Lalu yang kedua, yang di sebelah kanannya ini, saya mau menulis laporan ini, benar-benar mau nulis laporan ini. Ini positif juga motivasinya. Namun ini itu dalam diri. Bedanya adalah ini dari dalam diri motivasinya. Lalu yang ketiga, ini ekstrinsik yang berarti dari luar. Dan motivasinya itu negatif, menjauhi suatu hal. Tulis laporan ini atau kamu dipecat. Jadi ini tuh negatif motivasinya, menjauhi, dan juga ekstrinsik yang dari luar, bukan dari dalam diri. Lalu contoh yang di sebelah kanannya, kanan bawah, itu adalah I really don't want to write this report. Aku benar-benar gak mau. Motivasinya menjauhi, karena memang gak mau nulis report, karena misalnya apa, capek, apa berbagai alasan. Lalu intrinsik itu adalah saya mau melakukan ini. Ya memang karena kemalasan yang ada saat itu. Karena rasa menunda saat itu, atau lain-lain gitu ya. Nah, sahabat-sahabat semua, tolong tulis di komentar chat tipikal mana, atau saat ini mana yang lebih sering sahabat-sahabat belajar rasakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek pekerjaan, aspek keluarga, aspek karir, keuangan, kesehatan, dan sebagainya. Tulisan di komentar chat, iya, saya intrinsik negatif, saya ekstrinsik negatif, saya positif ekstrinsik, saya positif intrinsik. Ya bagus, sudah mulai banyak yang menulisan di komentar chat ya. Ada juga yang japri-japri, ya. Yang paling baik yang mana? Pasti banyak yang bertanya, yang paling baik yang mana ini, Kak? Jawabannya adalah 3 ini itu tidak bekerja. Yang di bintang itu ya, yang merah itu. Tanda merah itu tidak bekerja. Hanya satu yang meng-create, yang menciptakan positive sustainability. Keberlangsungan yang positif, motivasi yang positif, yang akan bertahan lama. Itu adalah I really want to write this report. Aku benar-benar mau menulis laporan ini. Dan dari dalam dirinya, saya memang mau bahagia. Saya bahagia. Saya sehat. Saya bugar. Saya berkelimpahan. Saya adalah magnet bersyukur. Saya adalah magnet keberuntungan. Saya adalah anak Tuhan. Saya adalah jiwa. Saya adalah percikan ilahi. Itulah intrinsic motivation. Nah, kita masuk nih sahabat semuanya ke aspek utama intrinsic motivation. Apa aja sih aspek-aspeknya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada studi pengembangan diri. Studi untuk pengembangan diri. Yang kedua kerja atau bisnis.
kalau dari saya itu pengembangan diri itu dulu saya merasakan bahwa oh ya, saya itu mau di bidang training, saya mau memberikan training, memberikan pelatihan. Itu karena saya tuh sering dibilang sama teman-teman saya dari kecil bahwa kamu tuh jago ngomong. Sama keluarga saya bahwa kamu tuh jago ngomong gitu ya. Kamu itu pokoknya tuh extrovert banget lah gitu lah. Pokoknya aktif lah Celia dan lain-lain gitu ya. Udah disuruh jadi MC, disaranin jadi MC, disaranin jadi sales, disaranin asuransi, MLM, pokoknya banyak lah. Ini cerita-cerita ya, fun facts-nya. Namun saat ini saya memilih dan saya mengembangkan diri saya belajar. Saya growing, saya terjun di bidang pengembangan diri sebagai trainer, sebagai terapis energi spiritual itu karena memang dalam diri saya sendiri. Saya sudah merasakan bahwa inilah yang paling cocok. Saya sudah merasakan passionate dalam diri saya. Dan saya perlu untuk meningkatkan kapasitas diri saya dari dalam diri saya, maka saya bisa untuk membagikannya kepada orang-orang banyak, kepada sekitar, kepada sesama yang membutuhkan, baik juga yang berkemakmuran juga. Maka dengan itulah energi positif itu, intention baik itulah, vibrasi positif itulah yang akan mengalir kembali kepada saya. Namun itu tidak perlu kita jadikan sebagai imbalan, namun ya itu adalah hukum alam semesta dan itu akan terjadi dengan sendirinya. Yakini itu. Bahwa Tuhan bekerja, Allah bekerja dalam setiap tindakan kita, setiap pikiran kita, setiap perasaan kita. Tentu untuk kerjaan dan bisnis ini, saya dulu merasa bahwa apa pekerjaan saya yang mau saya, karena saya sudah SMA gitu ya, sudah SMA 2. Awalnya apa psikolog ya? Ya psikolog bagus gitu ya. Namun saya merasa saya perlu untuk mempelajari skill-skill lain. Dan itu memang datang dari dalam diri saya, karena ya saya memilih untuk memiliki ilmu-ilmu yang beragam, dari sudut pandang yang beragam, aspek-aspek yang beragam, pengembangan diri yang beragam, agar bisa saya kombinasikan dan bisa saya bagikan kepada sesama, kepada Indonesia, untuk membangun negeri ini, dan juga untuk menginspirasi. Nah, sahabat-sahabat semua, boleh tolong tuliskan aspek utama intrinsic motivation, studi pengembangan dirinya seperti apa. Ini bisa jadi yang sudah sahabat-sahabat pembelajar lakukan, atau yang saat ini sudah berjalan juga bisa, atau yang baru mau di planning, itu juga bisa. Itu juga sangat baik sekali. Lalu dari kerja atau bisnisnya ini, aspek-aspek apa yang sahabat-sahabat pembelajar rasanya itu sudah lakukan, gitu ya, yang intrinsic motivation, ataukah sedang atau baru mau di planning. Itu boleh juga dituliskan di komentar chatnya. Karena dengan kita antusias, maka akan ada hormon-hormon kebahagiaan, maka kita akan mudah untuk mendapatkan insight, ide-ide baru, mendapatkan awareness yang baru, dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk aspek utama intrinsic motivation yang keluarga dan lingkungan masyarakat ini, dari keluarga ya, yang ketiga keluarga. Ini saya dulu merasanya bahwa, kalau ekstrinsik ya, ini ekstrinsiknya. Sebelum saya intrinsik, saya merasa bahwa, kebahagiaan saya, bahwa sukacita saya, bahwa emosi-emosi saya gitu, itu dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar saya. Orang keluarga saya, orang terdekat saya yang memiliki peran penting dalam diri saya. Yang saya rasakan itu berpengaruh dalam diri saya. Yang saya rasakan bisa mempengaruhi dalam diri saya. Padahal sebenarnya itu hanya di luar. Gitu. Seberapa dekat pun itu hanya di luar. Selain Tuhan dan Allah pastinya ya. Namun sekarang ini saya memilih dan saya tidak terpengaruh lagi oleh kondisi di luar. Oleh kondisi seperti apa? Karena pasti hidup ini tuh pasti ada naiknya, ada turunnya gitu ya, seperti jalan gitu ya. Itu ada polisi tidurnya, ada jeglukannya gitu ya. Ada kecepatannya, di sini bisa lebih cepat, di sini bisa lebih pelan gitu ya. Ada tanjakannya dan lain-lain. Maka saya yakin bahwa ya kita tidak bisa berharap bahwa itu akan selalu peace, terus tenang, terus. Karena kan kondisi di luar itu adalah urusan mereka sendiri dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan semesta ini.
pertanggungjawaban mereka sendiri kepada Allah, kepada Tuhan. Maka ini juga pertanggungjawaban kita. Apakah kita mau dipengaruhi atau kita menginfluence, kita memberikan pengaruh yang positif. Lalu dari segi lingkungan masyarakat, ini saya alami bahwa yaitu masyarakat ini tuh sebenarnya dekat-dekat dengan keluarga. Bahwa masyarakat ini tuh terkadang tuh seperti teman gitu ya, seperti tetangga gitu. Kadang-kadang kan misalnya tiba-tiba ada lagi tenang-tenang kan, tiba-tiba lagi tidur ada suara ok gitu ya. Ada suara Togi yang ok gitu. Atau misalnya tuh tiba-tiba bisa dengar tetangga ada yang lagi berantem. Nah, itu gimana? Apakah itu mempengaruhi saya gitu, misalnya lagi belajar atau misalnya lagi membawakan training bahkan? Apa itu mempengaruhi saya? Dulu iya, namun sekarang tidak. Marilah kita katakan ini bersama dalam hati kita, dalam jiwa kita. Kita ucapkan misalnya bahwa hidupku tanggung jawab, hidupku pilihanku, pertanggungjawabanku pada Allah, kepada Tuhan, pada diriku sendiri. Akulah yang menjadi pengontrol akan atas kehidupanku. Jiwaku yang mengontrol pikiranku, yang mengontrol perasaanku, dan yang akan mengontrol tindakanku. Baik, di sini banyak yang sudah komat kami sudah. Ya, di sini saya melihat ya. Ya, terima kasih atas antusiasnya, sahabat-sahabat pembelajar semuanya. Ya, sudah banyak yang sharing tadi ya, sahabat-sahabat semua. Pasti sudah banyak juga yang merasakan bagaimana apa intrinsic motivation-nya. Baik di aspek keluarga, di aspek lingkungan masyarakat, di aspek studi pengembangan diri, kerja atau bisnisnya. Dan apa itu tipsnya? Bagaimana tips mengatasi perubahannya? Itu jika sudah melakukan A berkali-kali dengan tekun dan juga belum berhasil, maka ubahlah ke B arah strateginya. Jadi kita nggak selalu harus hard work, tapi kita juga smart work ya, sahabat semuanya. Dan di sini adalah saya mengambil ini dari buku Move Out of the Cheese gitu ya. Yaitu adalah maze. Maze ini adalah tempat di mana kita menghabiskan sebagian besar waktu. Yaitu adanya di sini adanya tokoh dari Move Out of the Cheese ini, adanya Sniff, adanya Scurry, adanya Ham, adanya Hal, yang mereka itu mencari keju. Dan maze ini kan tempat di mana kita menghabiskan sebagian besar waktu kita. Lalu apa itu keju? Sebagian besar waktu itu bisa jadi di lingkungan, masyarakat, di keluarga, di teman, dalam spiritual kita. Lalu keju itu lambang apa? Keju itu adalah hal yang membuat saya bersyukur, yang membuat kita bersyukur, bahagia. Yang kedua adalah keuangan, stabilitas, dan juga pekerjaan yang baik. Yang ketiga adalah relasi dengan Tuhan, dengan Allah, dan juga dengan keluarga. Jadi inilah lambang, diartikan maze sebagai tempat, dan keju itu kita mencari apa? Di aspek apa? Misalnya di aspek keluarga, berarti di maze-nya ini berarti di keluarga kita, di orang tua kita, di anak-anak kita mencari apa? Kita mencari makna apa sehari-hari? Lalu di spiritual, di tempat ibadah kita, dengan pemuka agama, dengan teman-teman spiritual, kita mencari apa di situ? Dengan teman-teman pengembangan diri, di lingkungannya, di seminar-seminar, kita mencari apa? Bisa kita maknai, kita refleksikan bersama ya, sahabat-sahabat semuanya. Lalu keju ini juga bisa berarti, ini adalah lambang spiritual, yaitu adalah soul dengan jiwa. Yaitu secara spiritual ini kita sudah bersatu, sudah terhubung dengan Sang Ilahi, dengan Tuhan, dengan Allah. Lalu yang kedua adalah mental. Mental ini mind, yaitu sudah, mentalnya ini sudah fokus atau sudah berkonsentrasi untuk mencapai goals itu. Baik itu goals-goals kecil gitu ya, maupun goals-goals besar. Lalu yang ketiga adalah emosionalnya. Itu berarti heart. Berarti secara emosional itu kita, secara jiwa, secara hati ya. Secara hati ini kita terkoneksi.
Lalu secara fisikalnya, body-nya. Secara fisikalnya itu kita berenergi. Karena fisik ini dan juga spiritualnya saling mempengaruhi. Bagaimana bisa seorang itu spiritualnya bagus? Spiritualnya itu tawakal, pasrah, bersyukur. Namun sementara fisiknya itu dia tidak menjaga tubuhnya dengan baik. Tidak menjaga mentalnya dengan baik. Tidak menjaga emosionalnya, perilaku sehari-harinya. Oh, sudah spiritual. Kenapa ada orang yang setelah dia mencapai nirwana gitu, misalnya setelah dia di akhirat, maka akan diadili. Apakah dia layak untuk berada di surga ataupun di neraka, dan di level berapa? Dan itu sangat terpengaruh sekali dengan perilaku yang telah dia lakukan sehari-harinya. Dengan pikirannya, bahkan dari pikiran saja, apakah itu adalah sebuah amal, apakah itu sebuah dosa. Dari perasaan, aku nggak ngomong kok, tidak berperilaku, namun hanya merasa, hanya berpikir, itu juga sudah termasuk sebuah niat gitu. Sebuah niat pun itu juga sudah termasuk. Apakah itu dosa ataukah itu pahala? Dan karena inilah karakter building penting yang akan membuild juga sebagai fondasi dari spiritual. Karena kalau karakter building ini bagus, pembentukan karakternya bagus, maka spiritualnya juga akan terpengaruh bagus juga. Secara mentalnya juga akan bagus. Cara fisiknya juga bagus, karena dia tahu bahwa, oh ya, karakternya itu rajin, karakternya bekerja keras, work smart gitu ya. Memiliki goals yang jelas, maka secara tubuhnya juga pasti akan sehat. Karena dia teroriented, well-oriented, memiliki strong will. Lalu brain works. Otak ini bekerja, ada beberapa part. Itu ada yang simple, ini adalah bagian dari keseharian kita. Lalu ada yang kompleks, ini adalah otak manusia. Lalu simple ini diibaratkan sebagai sniff dan curry. Itu adalah mice, adalah tikus-tikus ini di karakter move of the maze ini. Move cheese ini. Lalu yang kompleks ini adalah human. Human ini adalah Ham dan Haw. Dengan personality yang berbeda, yang sangat berbeda. Kita akan bahas saat ini. Apa yang terjadi dengan tipe 1? Itu adalah sniff ini itu mencium perubahan dengan cepat. Karena dia memiliki intuisi yang baik. Saat misalnya keju ini kan di sini diibaratkan bahwa keju ini di sebuah maze ini kejunya tadi di sini. Jadi semuanya ini mereka pada di sini semuanya. Namun caranya beda-beda. Ada yang mencari dari buku, ada yang googling, ada yang dia langsung explore, langsung take action. Caranya berbeda-beda. Ada yang mengandalkan intuisi dan sniff ini mengandalkan intuisinya. Dia mencium perubahan gitu ya, karena dia maze. Ya gitu. Karena setiap manusia pasti memiliki keunggulannya masing-masing. Dan saat maze ini di keju di posisi A, dan itu hilang gitu ya. Dan sniff ini dia mencium perubahannya dengan cepat, mengikuti intuisinya. Lalu Scurry ini dia cepat untuk mengambil langkah, untuk memutuskan action. Saat perubahan itu terjadi. Lalu yang tipe ketiga ini, Ham ini dia menyangkal dan dia menolak untuk berubah. Karena takut perubahan itu bisa membawa ke arah yang lebih buruk. Dan ini, apakah ini adalah kita? Ini perlu kita refleksikan. Bukan untuk kita judge, namun untuk kita shift, untuk kita arah ke yang lebih baik, untuk menuju perubahan. Karena perubahan baik ataupun buruk ini berada dalam genggaman kita, dalam pilihan kita. Dan yang tipe keempat ini tuh dia tuh pertama kalinya menyangkali. Namun dia belajar untuk beradaptasi, bahwa ya awalnya tuh apa benar begini ya, aduh kayaknya ini hilang, nih keju ini hilang, aduh ini seperti ini hilang misalnya. Apa itu bisnisnya atau ada orang yang dicintai gitu ya. Karirnya, keuangannya, aduh, namun dia belajar untuk beradaptasi. Apa yang bisa aku jadikan hikmah? Apa yang bisa aku adaptasikan? Ketika dia melihat bahwa perubahan itu membawanya ke arah yang lebih baik. Dan tipikal apa kita? Saya dulunya tipe apa? Mulai saat ini hingga seterusnya, saya adalah tipe apa? Jadi kita jadikan pembelajaran ini, tipe yang kita ketahui saat ini itu adalah untuk perubahan. Itu adalah untuk memacu diri kita, untuk memotivasi, untuk menginspire diri kita. Maka dari itulah kita bisa menginspire orang lain. Dan caranya bagaimana? Di sini ada beberapa learning point yang sudah kita dapatkan. Yang pertama adalah
Apa yang akan saya lakukan kalau saya tidak ketakutan? Maka apakah ketakutan ini, apakah rasa cemas ini? Bertanyalah sahabat semuanya pada diri sendiri. Apakah ketakutan ini, rasa cemas ini, rasa kemarahan ini, kekecewaan ini, kekesalan ini, itu menghambat pencapaian kita, menghambat goal acceleration kita? Apa yang akan terjadi kalau aku menghadapi dengan percaya diri, dengan keyakinan kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada sumber daya yang saya miliki, dan untuk take action? Di sini dikatakan yang bawah take action is the key. Marilah kita move, kita bergerak ke direction, ke arah yang bisa membebaskan kita. Bahwa kita ini sebenarnya freedom. Apa yang tanpa kita sadari itu mengekang kita, memenjarakan kita, apa itu? Mari kita move ke direction yang baru, ke arah yang baru. Dan juga kita berpindah. Bahwa yang udah lalu ya lalu, yang sekarang ya sekarang. Karena manusia akan terus bergerak. Dan karena rasa bebas itu bahagia. Bebas dari kecemasan, dari keterikatan, bebas dari mengeluh, bebas dari penderitaan dan lain-lain. Itu adalah hal yang membahagiakan. Learning point berikutnya, yang keempat adalah lebih cepat kita meninggalkan atau kita melepaskan keju yang lama ini dan kita move to a new cheese, ke direction yang baru, ke arah yang baru, ke tujuan yang baru, ke langkah action yang baru. Maka semakin cepat pula kita akan menemukan keju yang baru. Kita akan menemukan hikmah yang baru. Kita akan menemukan rasa kebahagiaan yang semakin berlimpah. Lalu yang kelima, apa yang kita percaya ini akan mengubah kehidupan kita. Dan saat kita mengubah kepercayaan kita ini dalam memori kita, maka action kita juga akan berubah. Maka itu, bagaimana action berubah? Continuelah, teruslah untuk terus mengeksplor, untuk terus bertumbuh, terus mencari, terus menemukan kebahagiaan-kebahagiaan baru. Bahkan ketika hal itu bagus, teruslah eksplor dan juga bertumbuh. Hikmahnya apa? Lakukanlah yang terbaik di dalam semua aspek kehidupan kita. Sosial, spiritual, kesehatan, keuangan, keluarga. Ambillah ini sebagai jejak, sahabat semuanya, sebagai jejak langkah pengalaman kita. Carilah kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Dan gantungkanlah iman, pengharapan kepada Sang Maha Ilahi, kepada Tuhan, kepada Allah. Dan ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan, yang juga setelah saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Itu adalah divine light, purify my body. Itu adalah sinar ilahi ini memurnikan, menyucikan, dan juga membersihkan dosa-dosa, noda-noda batin yang telah saya lakukan, kekhilafan yang telah saya lakukan, perasaan-perasaan negatif, emosi-emosi negatif yang tersisa. Dan ini bisa berbagai macam cahayanya. Bisa kita bayangkan sinar matahari ini. Walaupun kita saat ini itu PPKM dalam rumah, namun kita bayangkan bahwa sinar matahari ini, ataupun kita nonton video sinar matahari, kita bayangkan. Bayangkan ataupun kita lihat ilustrasi ini. Bahwa kita merasakan kehangatan dalam setiap sel-sel di tubuh kita. Dan juga masuk dari atas kepala ini ke seluruh organ di tubuh kita. Dipenuhi dengan terang, dengan kasih, dengan kebaikan ilahi, dengan keberlimpahan, dengan kesembuhan-kesembuhan. To the next level. Dan kita merasakan, yang kedua, kita merasakan caranya bagaimana. Dengan kita merasakan keindahan alam yang telah Allah ciptakan, telah Tuhan ciptakan. Berelaksasilah dengan kondisi alam ini, dengan keindahan alam ini. Marilah kita merelaksasikan diri.
Terbuaiku di pelukmu Tuhan, Allah di peluk Allah. Jadi ini adalah saat kita hujan, gitu ya, berada di tempat spiritual, tempat yang menyejukkan hati, menyejukkan jiwa, menenangkan pikiran, perasaan, dan juga jiwa kita. Tempatkanlah, bayangkanlah tubuh kita berada di situ, rasakanlah, rasakan saja. Kalau memang aku kayaknya susah untuk membayangkan, Kak, aku udah coba, udah rasakan saja terlebih dahulu. Nah, dengan rasakan itu, akan muncullah bayangan dari tempat ataupun tempat spiritual dengan keluarga kita, tersenyum, bahwa hujan ini membilas emosi-emosi, pikiran-pikiran negatif, perasaan-perasaan negatif, menuju shift ke emosi-emosi yang lebih positif, yang lebih memberdayakan. Bahwa sebetulnya di sinilah kita lihat keagungan Tuhan, keindahan Tuhan, kebesaran hati Tuhan, bahwa semua ini sudah ada di sekitar kita. Bahkan cara-caranya untuk menyembuhkan diri pun bisa dengan kita berjalan di tengah tanah, gitu ya, dengan ini hujan ini semuanya tergantung kepada apa yang kita pikirkan, rasakan, dan juga kita intentionkan. Kalau kita bilang bahwa hujan kan bikin sakit, pernah dibilang sama orang tua saya bahwa ini Kak, hujan kan bikin sakit ya, maka itu yang akan terjadi. Itu terjadi juga sama saya, bahwa ketika saya berpikir, wah ini hujan gimana nih mau ke sekolah, kos kaki basah, baju basah, wah, bahkan nggak ada baju ganti. Maka saat itu saya hanya bisa mengandalkan kekuatan ilahi. Saya bisa percaya bahwa believe in your mind, believe in your heart, bahwa ini akan baik-baik saja. Karena begitu banyak orang yang baik-baik saja, maka saya juga baik-baik saja. Maka terbukti, bahkan saat saya hujan ini saya menikmati bahwa ini semua ini membilas noda-noda batin, kilasan-kilasan batin ini membilas semua pikiran-pikiran saya, emosi-emosi saya, untuk lebih murni lagi seperti air hujan, turun begitu saja dengan bebasnya, dengan indahnya, dan juga menyuburkan. Dan ini insya Allah, puji Tuhan, akan menyuburkan, akan menggrow ladang-ladang kita, ladang-ladang kebaikan yang kita berikan kepada sesama. Maka carilah metafora, carilah perumpamaan kita sendiri. Kita mau hidup seperti apa? Carilah hal yang positif dan memberdayakan dan membangun jiwa kita. Mulai saat ini hingga seterusnya. Rintangan adalah apa yang membuat kehidupan kita menjadi menarik, menjadi interesting, menjadi bermakna. Dan dengan kita menghadapinya, kita berani untuk overcoming itu. Inilah yang membuat kehidupan itu menjadi sangat bermakna. Dan temukanlah makna-makna terbaik, makna-makna positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya. 365 hari, 24 jam. Amin. Dengan rasa syukur, terjadilah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Pak Joshua G. Marin. Terima kasih banyak kepada Pak Edi yang telah memfasilitasi, kepada guru-guru saya. Terima kasih kepada Dr. Prof. Agus sebagai MC yang luar biasa sekali. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pembelajar semuanya yang saya kasihi. Marilah kita bertumbuh bersama. Sehat, bugar, berkelimpahan, sukses bersama. Luar biasa. Hilary Krisna Putri. Baik, kita masih ada waktu 5-10 menit untuk sharing. Silakan. Bunita, kayaknya siap di Bunita untuk sharing, mengkomentari. Mohon maaf tadi ada gangguan. Ya. Bunita, ekspresinya saya menangkap ini ya, aura-aura kebahagiaan gitu ya. Iya. Semangat-semangat dari teman-teman. Menarik sekali. Terima kasih Ya. Pak Sarsito. Ya. Berbicara tentang live itu memang selalu menarik. Gitu, bagi saya. Pertama adalah kita ini dulu melakukan refleksi diri, akhirnya membawa kita ke kecerdasan spiritual dan kecerdasan roh kalau diajarkan di EFT itu.
Saya bersyukur sekali berada di komunitas ini. Ya, terima Belajar kasih, banyak. juga sangat bersyukur. Ya. Ini kalau saya tadi lihat, tadi kita nggak jadi exercise ya. Padahal tadi saya penasaran, exercise kita akan ada yang kita bawa pulang gitu kan. Aspek intrinsic motivation, apa yang ingin dikembangkan. Ada dari sisi keluarganya, finansialnya. Saya rasa itu sesuatu yang penting karena kita terus dapat mengimprove diri kita. Itu sih tadi saya berharap tadinya ada, tapi nggak apa-apa. Makasih dengan tool ini, jadi membuat saya punya kesadaran baru lagi. Itu dari saya. Terima kasih banyak, Coach Nita. Terima kasih. Luar biasa sekali. Kak Hilary. Ya. Menginspirasi kita semuanya ya. Amin. Baik, ada lagi yang sharing? Mana tidak ada latihannya karena waktu tadi pada ini, mohon maaf tadi karena tidak diedukasi dulu tadi sudah saya bikin pada live semua gitu, cepet banget gitu. Ini emang perubahan ya, new change gitu. Aku tadi juga ini sebenarnya ini ya perlu diedukasi dari awal. Belum betul. Iya. Mohon maaf ada gangguan, apa-apa. Ini bagus. Dan juga terima kasih pengertiannya, kerjasamanya. Silakan yang lain untuk bisa sharing ataupun boleh pertanyaannya atau sharing, diskusi bareng gitu sebutnya. Ya, silakan. Ini ada Eyang Sarsito nih. Wah, ini yang jadi master terapis. Silakan Yang. Udah nongol di medsos soalnya udah banyak. Iya Dok Agus, saya mengikuti di tengah. Cuman luar biasa Hilary, saya bisa menangkap itu semua, apalagi saya sudah dapat juga bekal-bekal dari Coach Nita ini, jadi semakin indah rasanya, senang berbicara tentang kehidupan ini, dan memang itu yang harus kita perjuangkan selamanya itu untuk kehidupan kita ini. Saya kira itu saja. Terima kasih dari. Terima kasih banyak Pak Sarsito. Terima kasih. Ya. Semangat bertumbuh semuanya. Amin ya. Ini banyak insight yang bisa dibawa pulang ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan karena ada insight yang bisa dibawa pulang. Kehidupan itu memang ini ya segala aspek ya. Jadi masing-masing punya bekal dan experience ataupun kematangan dalam mengisi kehidupan ini terutama ya. Apalagi kalau kita mencari yang namanya God ya, atau jati diri siapakah Tuhanku gitu ya. Nah ini yang luar biasa. Jadi Hilary memang dalam proses seperti itu dan sudah matang ya di usia di bawah 20 tahun. Amin. Itu kasih banyak. Tidak mudah untuk seperti itu punya. Namanya yang disebut sadar ya. Kalau punya kesadaran tadi itu, saya ingin menuliskan dengan sadar. Jadi ada kesadaran, itu luar biasa. Sadar diri, ya, sadar untuk menuliskan, menoreh sejarah. Ya. Bahkan kaya pun boleh, kita harus sadar juga, sadar kaya. Kalau nggak pernah sadar, gimana bisa sampai ke sana? Iya. Baik, ada satu lagi sebelum kita akhiri. Saya ingin tanya justru, Dok. Silakan. Oh iya, monggo. Hilary. Oh ada yang sudah bilang juga Bunda. Oke, siap. Ingin tanya ke Hilary. Silakan. Penasaran juga saya. Apa yang membuat Hilary itu mendalami yang ini spiritual? Kan kata Dokter Agus tadi, Hilary itu relatif masih muda gitu ya. Tapi dari pandangan saya juga mirip-mirip yang Dokter Agus tadi sampaikan. Di usia yang belia ini sudah memasuki tema-tema subjek-subjek spiritual. Rasanya nggak banyak seseorang yang kayak Hilary gitu. Apa ininya? Motivasi atau sesuatu ya motivasi yang sebelumnya ada itu apa? Boleh berbagi mungkin? Ya, sangat boleh. Ya, terima kasih banyak Coach pertanyaannya ya. Ini juga menyentuh diri saya sih. Saya juga mikir jawabnya ini Coach Nita. Ya, jadi kenapa sebetulnya ini tuh awalnya ini bukan nggak terlalu mengarah ke spiritual gitu waktu saya bikin ini, tapi nggak tahu ketika saya sharing ini tuh jadinya jadi spiritual gitu. Itu kayaknya terbawa gitu. Maksudnya dari dalam jiwa saya ini memang sudah kayak berapi-api gitu loh. Maksudnya spiritual dengan spiritual ini sudah saya rasakan juga pengalaman. Jadi saya
benar-benar apa ya, ingin juga men-sharingkan gitu. Dan kenapa arahnya ke spiritual gitu ya? Karena sebetulnya itu saya tuh ketika masih kecil gitu ya, ketika saya TK gitu ya, TKB atau SD awal, itu saya pernah berdoa gitu ya. Saya mau sesuatu dan itu dikabulkan gitu ya. Entah siapa yang mengirimkan, entah gimana. Aku nanya, ini mami bukan nih? Ini mama bukan yang beliin ini? Bukan. Terus papa bukan? Bukan. Terus siapa yang ngasih gitu loh? Luar biasa. Aku Oh, kalau sudah ada sama EFT kali itu galeri kecil dah. udah di terima kasih. udah Iya, ketemu sama EFT. jadi Iya. terima kasih coach. Iya, aku lanjutkan lagi ya, izin lanjutkan. Jadi yang berikutnya itu juga karena itu perjalanan, hidup itu kan berproses dan juga berprogres gitu ya, hidup kita semuanya. Hidup saya juga begitu. Jadi pernah ketika saya itu SMP gitu ya, itu SD itu saya kuat-kuatnya gitu, bahkan iman saya itu kuat-kuatnya kepada Tuhan gitu. Saya sempat bilang ini hujan, kan mama saya bilang kan ini hujan itu nggak usah ke tempat ibadah gitu lah, tahu kok Tuhan tahu niat kita gitu untuk beribadah, tahu kesungguhan hati kita untuk memohon, untuk bersyukur, berterima kasih, tahu kok untuk memuji Tuhan, tahu. Tapi aku bilang nggak bisa gitu, mami, nggak bisa gitu, Pi. Kita tuh harus menunjukkan diri kita gitu ya, karena Tuhan ini tuh penting banget, itu adalah seorang figur yang sangat penting. Bahkan misalnya tuh presiden aja kita bela-belain temuin, misalnya guru-guru kita bela-belain temuin, sekolah bela-belain aku hujan-hujanan demi nggak absen, demi bisa menggapai mimpi. Masa tunggu-tunggu Tuhan kita yang paling penting malahan kita justru nggak usah lah dimaklumi, bisa dimaklumi. Jadi itu sih, itu aku rasanya seperti itu. Malahan aku yang waktu orang tua aku lagi berantem, malahan aku yang bilangin gitu loh, nggak boleh begini gitu loh. Aku yang bisa kayak, aku nggak tahu juga. Ini tuh sebenarnya ada sedikit ingatan memori, namun juga mama papa aku juga kadang-kadang sharingkan juga gitu kepada teman-temannya. Itu aku bersyukur juga sih ada kesadaran gitu ya. Lalu sampai ke SMA itu saya itu sempat agak sedikit jauh gitu ya dengan tempat ibadah gitu. Tetap berdoa, tetap bersyukur. Namun ada saat itu ada problem ya dengan teman, dengan guru ya waktu itu karena adanya konflik gitu ya dengan orang tua. Jadi itu saya bingung juga menempatkan diri bagaimana. Nah, itu saat itulah ya malahan seharusnya saya itu semakin rajin, namun rasanya tuh iman saya menjauh gitu saat itu. Dan ya beruntung saya dipertemukan berapa lama kemudian gitu saat saya memutuskan untuk pindah sekolah, itu saya ditemukan dengan saat saya sudah asalnya itu aduh cemas mau gimana, sekolah di mana, mau SMA lanjut di mana gitu ya. Namun malahan tuh diketemukan dengan tempat ibadah lagi gitu. Malahan diketemukan dengan iman lagi, bahwa memang harus ujung-ujungnya harus balik ke iman, ke spiritual, itulah yang paling utama. Itu yang memang itu yang menjadi sebuah penggerak gitu ya. Menggerak dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya pribadi gitu. Dan dari situlah jadinya saya jadi beribadah di situ tiap hari ya. Terus itu di kepercayaan saya itu sehari 3 kali gitu ya. Lalu juga menyanyikan lagu-lagu Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, lalu juga menemukan challenge baru di situ ya. Baik itu karena diri saya sendiri maupun karena reaksi dari orang lain, ya itu intinya seperti itu. Jadi karena itulah, jadinya itu saya merasa bahwa apa sih yang bisa, bukan melepaskan sih, apa yang bisa menjadi bahwa oh ya aku saat ini mental saya seperti ini, dan seterusnya juga saya akan memiliki pola pikir seperti ini, akan memiliki kekuatan dalam diri ini yang tidak bisa di-destroy oleh luar gitu, yang tidak bisa dikalahkan oleh luar. Itu adalah kekuatan spiritual ini gitu. Tambah lagi dan saat pandemi ini saya juga ada mengikuti workshop juga yang berbasis spiritual gitu, dan juga tentang energi, bahwa ya Allah Tuhan ini adalah penciptanya, adalah yang paling tinggi, dan alam semesta ini juga ada ciptaan manusia, ada hewan, tumbuhan, dan bahwa ya kekuatan dari alam semesta ini berarti kekuatan dari Tuhan sendiri. Setiap saya melihat hujan, melihat suara angin, melihat apapun itu di alam semesta ini, air gitu ya, itu semuanya adalah keajaiban, adalah keagungan Tuhan, keberlimpahan Tuhan. Seperti itu. Maka itulah, dan juga seluruh sel di tubuh kita ini, bagaimana kita bisa dari dalam rahim itu kan kita yang terpilih gitu ya, dari sekian banyak, dari jutaan sel. Nah itulah kita sudah menjadi pemenang bahkan sebelum kita sadar bahwa kita adalah winner.
Tuhan sudah menciptakan, Allah sudah menciptakan saya sebagai pemenang. Kita semuanya sebagai the winner of our life. Jadi itulah, saya rasa itu kesadarannya bahwa dengan spiritual itulah, iya kita, kalau saya bisa memilih satu orang saja, bukan satu orang, satu sosok saja yang bisa saya gantungkan pengharapan saya, gitu ya. Tidak akan pernah bisa berkurang, gitu ya. Tidak akan pernah bisa terombang-ambing, gitu ya. Atau tidak akan pernah bisa naik turun. Itu hanyalah Allah, hanyalah Tuhan itu sendiri. Seperti itu, Coach Nita. Terima kasih, Coach Nita. Terima kasih. Saya bertambah bersyukur saya. Tadi beberapa kali Hillary mengatakan tentang energi. Dan kita belajar di EFT itu energi itu cerdas sekali. Ya, betul. Bersyukur. Makasih ya. Ya. Terima kasih banyak, Baik. Coach Nita. Baik, terima kasih, Nita. Ini ada terakhir ya, sebelum kita akhiri, ada dari Bunda Aufa di chat ya. Kak, gimana menemukan intrinsik motivasi yang tertimbun dengan zona nyaman dan tertutup dengan keraguan? Bagaimana untuk memulai perubahan menuju goal kita? Gitu, Bunda Aufa. Silahkan, Hillary. Ya, terima kasih banyak nih Bunda Alfa, pertanyaannya ini juga sebenarnya pernah, sebenarnya semua pertanyaan ini seperti merefleksikan diri saya, maksudnya saya pernah mengalami ini, pernah merasakan ini, pernah bertanya juga hal demikian, menemukan makna juga dalam kehidupan saya spiritual gitu ya, dengan keluarga, dengan teman, dengan karir gitu ya, itu semuanya kesehatan, semua saya pernah mengalami. Jadi kalau intrinsic motivation, terima kasih pertanyaan Bunda Alfa. Bagaimana menemukan intrinsic motivation yang tertimbun dengan zona nyaman, ya, dengan keraguan. Bagaimana untuk memulai perubahan menuju goals. Ya, jadi sebetulnya tuh kalau kita tanya kapan sih bagaimana memulainya, itu ya banyak cara gitu ya, untuk kita bisa menggali itu dari dalam diri. Kita bisa apakah dengan EFT, dengan teknik-teknik NLP, dengan hipnoterapi, begitu banyak teknik-teknik, dengan kesadaran spiritual, dengan kita membaca Al-Quran, baca kitab suci, kita berdoa, kita berikhtiar, begitu banyak berzikir, begitu banyak cara-cara yang bisa digunakan untuk intrinsic motivation, gitu ya. Namun kalau kita bilang cara ini kayaknya kurang cocok, misalnya ada yang bilang ini kayaknya begini, ini kayaknya begini ya, kayaknya aku mencari yang ini, maka kita hanya fokus ke mencari itu saja. Namun jangan lupakan ya bahwa intrinsic motivation sudah ada dalam diri kita. Maka itu hanya perlu kita lakukan saja, hanya perlu kita choose. Ingat bahwa kata-kata dari kita bangun pagi adalah saya memilih. Ingat kata-kata itu. Bahwa ya intrinsic motivation itu bagaimana ya? Karena kita yang memilih, bahwa itu dari dalam diri kita, bukan dari luar, seperti itu. Dan kalau misalnya dengan keraguan ini sepertinya perlu di tapping ya, Dok Prof, teman-teman semuanya. Iya. Ini perlu dengan pendekatan energi gitu ya, karena pasti semua orang ini kan mempunyai pengalaman kan, setiap hari demi harinya di segala aspek kehidupan, maka itu juga pasti adanya mental block gitu ya, pasti adanya keraguan, itu sudah pasti gitu ya. Namun bagaimana, karena sebenarnya stres ini tuh sehari-hari, teman sehari-hari gitu ya, rasa kita ada kalanya kita kecewa gitu ya, namun itu jangan dipelihara lama-lama, bahwa kita sadari doang, kita biarkan seperti tamu kita lewat, lalu kita 5 menit kemudian kita sadar lagi, hanya beberapa menit saja waktunya untuk kita bisa melakukan hal yang mau kita lakukan, untuk menemukan intrinsic motivation. Kalau memang intrinsik itu juga nggak ketemu dengan cara ini, maka bisa juga kita mencari apa ekstrinsik. Tapi ekstrinsik ini adalah ekstrinsik yang dari Allah, dari Tuhan gitu ya. Ya seperti keindahan alam semesta ini, kita bisa virtual tour sendiri misalnya dari YouTube, dari mana, itu banyak keindahan dari Allah, dari Tuhan gitu ya. Dan itulah kita bernafas, itulah kita makan, kita bisa berjalan, itu semuanya adalah nikmat, semuanya adalah karunia, adalah kasih, adalah bentuk cinta dari Allah, dari Tuhan. Dan itu dari ekstrinsik itu, ada kalanya keluarga dan segalanya itu akan menguatkan juga intrinsik gitu. Itu akan menjadi milik kita, akan menjadi intrinsik masuk ke dalam, seperti itu. Jadi ya emang ya kehidupan tuh begitu, dengan perubahan dan pilihan. Tergantung bagaimana kita memilihnya juga ya, untuk mempengaruhi. Iya. Gitu. Iya. Jadi keraguan ini juga bisa dipengaruhi karena Tuhan ini luar biasa dan diri kita ini adalah percikan ilahi, kita adalah Tuhan, bagian Tuhan yang kecil gitu. Jadi kita sudah diciptakan tuh mulia. Tidak mungkin Tuhan menciptakan makhluknya tidak mulia. Seperti apalagi manusia itu adalah makhluk yang tertinggi dengan akal budi, dengan perasaan dan lain-lain, dan niat yang baik gitu ya.
seperti itu. Dan bisa juga untuk mencapai kesucian seperti itu. Terima kasih ini Ya. perubahan dan Terima pilihan kasih memilih banyak. ya. Dari ruang Tidak kalau apa-apa. guru kita ngomong ya Pak Edi ya dengan tapping tadi itu dari ruang bimbang atau gelisah menjadi ruang tenang dulu ya, dinolkan atau ikhlas gitu. Nah, Betul. baru kita menginstal kembali program kita, memberi Betul. program apa yang kita Setuju. harapkan. Betul. Ya. Terima kasih Pak Edi. Jadi Sesuai memang dengan dari kita. tadinya itu kan kita berharapnya dari keraguan, dari bimbang ini langsung kepada positif. Karena kita nggak bisa begitu terlalu jauh gitu skalanya. Cukup aja kita dari itu kita netralkan dulu gitu ya. Netralkan. Lalu kita ingat positif peristiwa yang membahagiakan, ingat goals kita, orang-orang yang kita kasihi. Itu jadi itu intrinsik ekstrinsik itu bertabur jadi satu. Orang dicintai kan ekstrinsik, tapi berarah ke intrinsik itu dalam jiwa kita memang terbangkitkan itu semangat spirit itu seperti itu. Luar biasa. Dan, ya. Baik, sebelum kita akhiri, Hilary untuk closing statement ya di malam hari ini 1-2 menit, silakan. Ya, ini Prof. Agus tadi kan ada Coach Nita bilang bahwa tekniknya yang tadi itu ya, yang dua itu, yang divine light sama natural blessing itu, nah itu natural relaxation itu mungkin kita bisa membuat dengan koordinasi dengan Pak Edi, dengan Mbak Endah gitu ya, dan kita bisa dengan tim Isya kita bisa nanti membuat sebuah terapi gitu ya, nanti bisa dijadwalkan seperti itu. Nah, Prof, dan ya oke, closing statementnya ya bahwa ini kembali dikuatkan lagi kita semuanya bahwa yakinlah bahwa kekuatannya yang maha agung, maha indah itu semuanya itu ada dalam diri kita. Bahwa kebahagiaan itu ada dalam diri kita saat ini. Namun pertanyaannya apakah kita menyadari, apakah kita memilih untuk merasakan itu? Ataukah dikendalikan oleh hal-hal yang kita mau? Dikendalikan oleh ekspektasi-ekspektasi kita terhadap kehidupan? Maka jadilah pengendalinya, jadilah yang mempengaruhi, jadilah yang menginfluence. Termasuk saat saya pribadi ataupun sahabat-sahabat semua sedang merasakan misalnya itu pergolakan emosi, maka itu wajar, itu adalah peristiwa manusiawi yang mana kita masih hidup di bumi ini, kita masih memiliki kekurangan, cukup kita syukuri saja rasa itu, bahwa berkata bahwa kita baik-baik saja, kita ambil hikmah positifnya, terima kasih ya Tuhan, cukup seperti itu saja. Lalu dari situlah akan ke-shift, akan bergerak ke arah yang lebih positif. Baik. Bahwa ya memang Yeah. stres apa itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Emosi itu ada. Namun ya bagaimana untuk kita cepat-cepat kita jangan berlarut-larut dalam situ gitu. Jangan mau kita terkurung dalam situ. Melihat dunia yang lebih indah gitu. Jangan seperti kata dalam tempurung seperti itu. Melihat dunia yang begitu luar biasa. Ya. Kita bisa mengontrol diri dan di bawah penguasaan yang kuasa ya, Tuhan Maha Esa. Baik, inilah kekuatan sebenarnya. Ya, kita bertaut dengan yang kuasa terus, yang maha cinta, maha kasih ya. Terima kasih Hilary membersamai di grup Icon ini luar biasa. Dan nanti dengan ide-ide yang segar ya bagi kami semua untuk kita belajar bareng. Terima kasih Hilary dan sahabat-sahabat Icon. Ya. Sampai jumpa lagi di Icon berikutnya. Sampai jumpa lagi. Ya. Barakallah, bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Ya.